Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Kisah para pemuda yang tidak tergoda rayuan maut wanita. Godaan wanita memang nomor satu beratnya bagi laki-laki, dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Awalnya memang dari hal kecil, yakni pandangan. Mengumbar pandangan bagai secangkir arak dan isyak adalah rasa mabuk akibat minuman tersebut. Sementara mabuk karena isyak lebih hebat daripada mabuk karena khamer. Sebab orang mabuk karena minuman keras mungkin akan sadar, tetapi mabuk karena isyak amat jarang menjadi sadar, kecuali ketika dia diambang kematian. Pernah pula di kalangan tabi'in yang mengalami ujian seperti ini. Atta bin Yasar, saudara Sulaiman bin Yasar. Dalam riwayat hidup beliau diceritakan, suatu hari dia berangkat dari Madinah bersama saudaranya Sulaiman dan beberapa sahabat mereka. Kemudian mereka singgah di Abwa dan membuat kemah. Di daerah itu ada seorang wanita Badui yang cantik jelita yang ingin menimbulkan fitnah pada Atta bin Yasar. Ketika itu beliau sedang sholat. Maka masuklah wanita itu ke dalam tenda di saat Atta tinggal sendirian. Ketika itu beliau sedang sholat. Maka beliau pun mempercepatnya karena mengira wanita itu sedang dalam keperluan. Setelah itu, beliau bertanya kepada wanita itu, "Engkau ada keperluan?" "Ya," kata wanita itu. "Apa itu?" tanya Atta. "Bangun dan gauli saya. Saya tidak bersuami," jawab wanita itu. "Pergilah dari sini, jangan kau bakar aku dan dirimu dengan api neraka," kata Atta. Lalu mulailah beliau menangis sampai terseduh-seduh. Melihat Atta menangis, wanita itu tersentuh. Lalu ikut pula menangis mendengar nasihat yang diucapkan Atta tadi. Akhirnya wanita itu pun duduk menangis. Dua orang laki-laki dan perempuan itu menangis hebat. Kemudian datanglah Sulaiman bin Yasar dan melihat dua orang ini sedang menangis. Dia tidak tahu apa yang tadi terjadi, tapi jiwanya ikut terdorong untuk menangis menyaksikan keadaan mereka berdua. Tak lama, datang pula sahabat mereka lalu masuk ke dalam tenda. Mereka melihat ada seorang wanita menangis bersama Atta dan Sulaiman yang juga menangis. Mereka pun terpengaruh, lalu ikut menangis tanpa tahu ada kejadian apa sebelum ini. Akhirnya, semua terduduk sambil menangis terseduh-seduh. Setelah tenang, wanita itu bangkit dan pergi. Kemudian yang lain pun berdiri dan beranjak dari tempat itu. Semuanya pergi ke tempat tidurnya. Sementara Sulaiman merasa segan bertanya kepada saudaranya ada yang terjadi. Hari-hari berlalu. Suatu ketika mereka safar ke Mesir. Pada malam harinya, di sebuah kamar Atta terbangun sambil menangis. Mendengar isak tangis saudaranya, Sulaiman tergugah dari tidurnya. Beliau bertanya kepada Atta, "Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai saudaraku?" Tangis Atta semakin keras. Sulaiman kembali bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai saudaraku?" "Mimpi yang baru saja kulihat malam ini," kata Atta. "Mimpi apa?" tanya Sulaiman. Lalu beliau terus mendesak agar Atta menceritakannya. Maka Atta meminta kesepakatan dan janji saudaranya untuk tidak menceritakannya selama dia masih hidup. Kata Atta, "Aku melihat Nabi Yusuf dalam mimpiku. Mulailah aku memandang beliau. Ketika aku melihat eloknya rupa beliau,
aku menangis dalam mimpi, beliau pun memandangku dan berkata, "Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Fulan?" Aku berkata, "Demi bapa dan ibuku tebusanmu, wahai Nabi Allah, aku teringat engkau dan istri pembesar itu, serta ujian yang engkau alami dengannya. Penjara yang engkau rasakan, perpisahanmu dengan Nabi Yakub, maka aku pun menangis karenanya." Aku merasa takjub kepada beliau. Beliau pun berkata, "Akulah yang mestinya takjub dengan lawan wanita Badui di Abwa itu." Aku tahu apa yang beliau maksud, maka aku pun menangis dan terbangun sambil terus menangis. Kemudian Atta menceritakan pula kisahnya dengan wanita Badui di Abwa. Kisah ini disimpan oleh Sulaiman bin Yasar sampai Atta meninggal dunia. Setelah Atta meninggal dunia, dia pun menceritakan kisah ini hingga menjadi terkenal di Madinah. Sulaiman bin Yasar sendiri adalah seorang yang gagah dan rupawan. Suatu hari, seorang wanita masuk ke dalam rumahnya dan merayunya agar menggauli dirinya. Tapi Sulaiman menolak. Wanita itu berkata kepadanya, "Kalau begitu, aku akan mempermalukanmu." Akhirnya, Sulaiman melarikan diri keluar dari rumahnya. Dia biarkan rumah itu untuk si wanita. Kisah Abu Bakar Al-Miski. Lain kali dengan Abu Bakar Al-Miski. Dia digelari Al-Miski atau berbau misik atau minyak wangi. Karena sebuah kejadian, ada seorang wanita meminta agar Abu Bakar masuk ke dalam rumahnya. Abu Bakar adalah seorang pedagang, maka beliau pun masuk. Ternyata wanita itu menginginkan perbuatan yang haram. Untuk itu, dia tutup pintu rumahnya. Lalu apa yang dilakukan Abu Bakar? Dia berkata, "Saya ingin ke kamar kecil." Kemudian di dalam kamar mandi, dia melaburi tubuhnya dengan kotoran dan keluar dari kamar mandi. Wanita itu menjauh darinya, lalu membuka pintu rumahnya. Akhirnya, Abu Bakar pun keluar meninggalkan wanita itu. Sejak itulah tubuhnya berbau misik. Yang terakhir, jatuh cinta karena semata rupa yang elok termasuk hal-hal yang disebabkan oleh unsur kesyirikan. Semakin jauh seseorang dari keikhlasan, semakin dekat dengan kesyirikan. Maka cintanya kepada rupa yang elok semakin kuat. Semakin kuat tauhid dan keikhlasan seseorang, semakin jauh dia dari godaan rupa yang elok. Kenyataan inilah yang menjerumuskan istri pembesar kepada apa yang diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syirik yang ada padanya. Sedangkan Nabi Yusuf selamat dari perbuatan tersebut karena keikhlasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba yang kami terpilih." Kata kemungkaran di sini bermakna al-isyaq atau cinta. Sedangkan kekejian adalah perbuatan zina. Orang yang mukhlas ialah orang yang memurnikan cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membersihkannya dari fitnah isyak terhadap rupa. Dan orang yang musyrik hatinya terpaut kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membersihkan tauhid dan cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.